Keris pusaka dengan ukuran yang ekstrim besar ini ternyata memiliki pamor yang luar biasa setelah diwarangi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan melihat ya, jadi keris yang besar yang beberapa hari yang lalu saya bahas ini setelah diwarangi itu seperti apa, kira-kira pamornya apa ya. Jadi memang salah satu memang kesulitan untuk mewarangi keris besar itu yang pertama, selain membersihkan mutikannya juga perlu usaha lebih keras, juga butuh gelandongan yang lebih panjang dan butuh warangan yang lebih banyak juga ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, jadi seperti gambar di samping saya itu ya, jadi itu adalah kondisi keris sebelum diwarangi ya. Jadi itu cuma dibersihkan walaupun belum benar-benar bersih ya, itu ya, masih ada beberapa karat lah, sedikit lah. Nah, memang untuk mewarangi keris besar seperti ini memang kita perlu gelandongan yang lebih besar ya, lebih panjang ya, agak muat ya, dan tentunya butuh larutan warangan yang lebih banyak juga ya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri sih memang belum punya ya, dan biasanya kalau saya punya keris yang cukup bagus atau yang terlalu besar itu saya minta tolong temen ya, yaitu Mas Gusti Sakura Warangan ya. Jadi ini nanti hasil warangannya Mas Gusti Sakura Warangan ya. Kalau untuk nomor kontaknya nanti saya taruh di deskripsi aja ya. Nah, jadi untuk keris yang besar ini itu biasanya mungkin teman-teman melihat mungkin pamor jenis melumah ya, tapi ini kebetulan ternyata pamor jenis miring ya. Pamor jenis miring. Nanti kalau kita lihat hasil warangannya ya. Nah, jadi ini kita lihat langsung aja ya. Nah, ini sudah diwarangi ya, diwarangi oleh Mas Gusti ya. Cuman ini memang Mas Gusti selalu diberi plastik ya. Kebetulan kalau yang ini di plastik paten ya, karena memang ukurannya cukup besar juga ya. Takutnya kalau keluar warongko, karena memang warongko memang harus pas ya, jadi biar tidak tergores atau tidak kotor, jadi diberi plastik. Dan ini memang tidak saya buka ya, karena memang yang berhak membuka ya pemiliknya, karena ini memang bukan keris saya ya, jadi keris milik teman saya ya. Kebetulan saya dimintai tolong untuk membawa ke tukang warangan lah, diwarangi ya. Nah, untuk lebih detailnya ya nanti akan kita lihat ya bedanya ya, jadi sebelum diwarangi dan setelah diwarangi. Kebetulan memang Mas Gusti memberi saya video yang sebelum diberi plastik ini ya, ini ya. Nah, untuk lebih detailnya ini mari kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah sebelum diwarangi ya. Jadi ini cuma dibersihkan dari karat aja ya. Cuman pada bagian karat yang sangat tebal itu ada beberapa bagian yang susah dibersihkan secara maksimal ya. Jadi itu masih terlihat ada kayak karat ya, warnanya coklat-coklat itu, agak kehitaman itu ya. Dan itu beberapa bagian juga kropos. Itu awalnya karatnya sangat tebal ya ini ya. Dan ini memang agak sulit dibersihkan ya. Tapi biasanya kalau dibawa ke juru warangan atau ahli warangan itu nanti bisa bersih ya, bisa diputihkan dengan sempurna ya. Nah, ini memang sempat lama tidak terawat ya ini ya. Dan kebetulan oleh sama teman saya ini dibersihkan sendiri ya awalnya ya, diberikan dari karat ya dengan cara tradisional ya. Cuman memang ada beberapa bagian yang belum bisa dibersihkan secara maksimal ya. Nah, nanti akan kita lihat ya, jadi hasilnya setelah diwarangi ya. Nah, kalau ini bilanya sudah diputihkan ya sama Mas Gusti Sakura Warangan ya, dan ini dimasukkan ke dalam larutan warangan ya. Setelah dimasukkan dalam larutan warangan nanti biasanya yang materi besi akan berwarna hitam ya, dan untuk materi pamor atau bahan pamor itu yang putih atau yang lebih terang ya, jadi nanti terlihat polanya ya. Nah, ini yang setelah diwarangi ya ini ya, jadi ini yang sebelum dibungkus plastik ya, itu terlihat jelas ya, itu pamornya sangat bagus ya, sangat rapat ya. Itu sepertinya memang belarak ya, belarak sineret ya, kayak belarak sineret lah, walaupun mungkin ada sedikit kayak jenis ron, tapi ini lebih ke belarak ya, belarak sineret ya.
dan pamornya ini full ya, jenis pamor miring ya. Jadi kalau untuk pamor miring memang konon pembuatannya sedikit lebih sulit ya, kan memang harus ditata sedemikian rupa sehingga memang terbentuk pola pamor seperti itu ya. Ini belarak sinerit ya. Makanya kalau di dalam dunia perkerisan kadang-kadang kalau di semua kualitas sama, satunya pamor lumah, satunya pamor miring, biasanya umumnya walaupun nggak selalu ya, itu yang dihargai lebih tinggi yang jenis pamor miring seperti ini ya. Dan ini memang keris yang cukup istimewa, sangat panjang ya. Jadi bilah plus besi sekitar 75 cm. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sembah kalbu yen lumintu uga dadi laku agung kang kagungan Naropati, matitis teteping kaweruh meruwi marang kang momong. Sembah kalbu kalau sungguh-sungguh juga menjadi laku besar yang memilikinya hanyalah raja, cermat atas ketetapan ilmu, mengetahui kepada yang mengasuh.